The Majesty Shepherd, gembala yang agung. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Oke, saya rindu kita boleh baca berganti-gantian Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat ganjil, nanti Bapak Ibu boleh baca ayat yang ke-6. Nanti saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua. Demikian seterusnya kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan yang kali ini kita baca bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, judul perikop yang kita baca. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa cerita tentang pekerjaan sebuah pekerjaan sebagai gembala domba itu pekerjaan yang baik dan yang amat mulia menurut kebiasaan dan budaya zaman dulu. Sehingga Yesus pun dianggap sebagai orang yang terhormat dan diumpamakan sebagai gembala yang baik oleh seorang pemazmur, yaitu Daud sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu tahu ayat ini, sudah pernah baca ayat ini, atau mungkin sudah pernah menyanyikan pasal ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu mengangkat hal ini. Saya mau mengingatkan, membuka mata rohani kita, menyadarkan kembali, menyegarkan kembali roh kita, bahwa mari menjadikan Yesus sebagai gembala kita. Karena kesibukan kita, pekerjaan kita, pergumulan-pergumulan kita, penyakit, permasalahan rumah tangga, kekhawatiran-kekhawatiran kita, sepertinya pelan-pelan menutup mata kita untuk melihat bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Sehingga tanpa kita sadari, secara perlahan kita melangkah mundur. Kalau sadar nggak apa-apa. Ini nggak sadar, nggak tahu bahwa sebenarnya pelan-pelan kita udah semakin menjauh dari Tuhan. Karena kita nggak menyadari, atau kita menutup mata kita ketika melihat Tuhan adalah gembala yang baik. Minggu lalu saya bicara soal mengucap syukur. Ya kalau bicara soal mengucap syukur memang, ya kalau lagi senang memang gampang ya Bu. Tapi giliran susah, ya kan? Pak Esther kemarin datang ke rumah. Pak, kalau hilang doa Pak, gimana mengucap syukurnya Pak? Iya memang gitu. Tapi firman Tuhan mengingatkan di di 1 Tesalonika 5:16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Terus artinya bukan karena lagi senang sukacita, kalau lagi hilang doa enggak sukacita. Sukacita terus. Tar dulu Pak. Ini agak aneh Pak. Kalau dapat mobil baru, ya kan? Ada dapat panen lalu bisa beli mobil baru, sukacita wajar. Ya kan Pak? Lalu tiba-tiba kita dapat ada orang yang ngasih ladangnya, nah pakai dulu ladangnya, aku mau pergi keluar kota, mungkin setahun nggak balik, samamu aja lah tanahnya, dipegang dulu, nanti tahun depan aku balik. Itu sukacita gitu, menerima sukacita. Kalau sampai kehilangan, kekurangan, disuruh harus bersukacita, agak aneh. Dan lebih parah lagi, kalau dilanjutin lagi di ayat ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, di semuanya harus bersukacita. Aduh Pak, gitu. Lalu di sini dikatakan di firman Tuhan renungan kali ini, Tuhan adalah gembala yang baik, akan memberi jawaban kenapa saya masih harus tetap mengucap syukur di masa sukar saya. Kenapa saya masih harus tetap bersukacita padahal harusnya saya menangis. Daud waktu mengarang ini, dia memang lagi di padang gurun, memang di padang rumput maksud saya, maaf. Ketika dia menggembalakan domba, dia tahu bahwa dia sebagai gembala akan membawa dombanya untuk berbaring di rumput yang segar. Sehingga dibaca di ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau punya domba waktu digiring untuk makan, nggak mungkin dibawa ke rumput-rumput yang kering. Kalau ada yang segar pasti nyari yang segar. Betul Bapak Ibu? Pasti ke rumput ya kan? Nggak mungkin ke pasir-pasir kita bawa. Domba makan apa kalau dibawa ke pasir-pasir? Lalu dibawanya lagi dibawa, ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba ini dibawa ke tempat air yang ada airnya, sehingga waktu dia mau makan nggak kehausan. Setelah makan dia nggak kehausan, dia akan ada airnya, dia tinggal minum air. Terus di ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Dibilang apa? Menyegarkan jiwa. Yang selanjutnya, pelan-pelan Bapak Ibu perhatikan, nanti saya jelaskan lebih dalam lagi. Ini pelan-pelan dulu per ayat.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Domba, Bapak Ibu, pagi-pagi seorang gembala akan menuntun domba-dombanya keluar pagi-pagi dari kandangnya, akan dibawa dituntun pergi ke padang rumput. Menuntun domba bukannya mudah, Bapak Ibu. Jadi domba ini ternak itu sama aja susahnya mengarahkannya. Apalagi kalau sudah banyak semakin susah mengarahkannya. Kiri kanan dipukul sana dipukul sini. Jadi ya Bapak Ibu, dituntun ke jalan yang benar. Di dalam kehidupan kita, kekhawatiran, permasalahan, pergumulan tadi saya bilang bisa saja menutup mata rohani kita sehingga enggak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Enggak melihat bahwa Tuhan adalah gembala yang baik itu. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik, pasti berkat-berkat Tuhan itu ada. Bagaimana caranya supaya kita menjadikan Tuhan gembala yang baik? Yang pertama Bapak Ibu, menerima tuntunan. Kalau seekor domba waktu dibawa sama gembalanya mau dibawa ke padang rumput, tapi dia lari dari kumpulannya, lari dari tuntunannya, dia sampai nggak ke rumputnya? Nggak sampai, yang ada kesasar. Jadi domba yang hilang, gitu mungkin kalau kita pernah istilahnya. Domba yang tersesat, karena dia nggak ngikutin arahkan gembalanya, yaitu Tuhan. Tuhan udah ngarahkan, lakukan ini, tapi nggak mau. Ini, dengar ya Pak. Tuhan sudah kasih firman, sudah kasih nasihat firman, sudah dikasih perintah Tuhan, tapi nggak mau dengar. Akhirnya dia lari dari kumpulannya. Dia dapat rumput yang segar. Ketika domba dibawa ada tuntunannya. Sekarang kita sebagai orang percaya yang menjadikan Yesus Tuhan sebagai gembala kita, mari terima tuntunan Tuhan. Mari terima nasihat firman Tuhan. Kita sudah belajar banyak tentang Alkitab, dari pendalaman Alkitab kita di setiap hari Kamis, dari ibadah minggu. Dan saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman banyak tentang mendengar khotbah, atau malah sudah bisa berkhotbah, ya kan? Saya nggak tahu banyak. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa lihat sendiri dari pengalaman Bapak Ibu, dari pengetahuan Bapak Ibu tentang firman Tuhan, bahwa Yesus sendiri, firman Tuhan, memberikan banyak nasihat buat orang percaya. Pertanyaannya, sudahkah kita jadi pelaku firman? Atau kita hanya cukup jadi pendengar saja, lalu mengeraskan hati, lalu bilang saya nggak mau lakukan itu. Mendengarkan suara Tuhan. Bentar Pak. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, pertanyaannya baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Lanjut Pak. Suara Tuhan Allahmu Dan melakukan dengan setia. Bentar Pak. Tadi mendengarkan baik-baik, yang kedua melakukan dengan setia. Kalau melakukan dengan setia dan mendengar baik-baik, apa rupanya? Kenapa rupanya? Coba lanjut Pak. Dibilang apa? Segala perintahnya. Ya. Dengan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Bukan kata-kata saya, Pak. Ini bukan janjinya saya. Kalau janji saya bisa kayak janji politik, ya kan? Janji, nanti kalau aku terpilih ya gini, ya kan? Kalau Pak Sirai jadi kepala desa, bisa kalau ini enggak, jangan diamenin. Enggak ada itu, enggak ada rencana itu. Jangan diamenin, jangan. Enggak akan mungkin lah. Nah, Bapak Ibu, maksud saya, lihat firman Tuhan. Kalau dibaca lagi seterusnya, luar biasa berkat-berkatnya Bapak Ibu. Terus kalau baca, itu berkat Tuhan luar biasa sih, itu berkat semua Bapak Ibu. Satu perikop itu tentang berkat semuanya. Penghasilan kita, pekerjaan kita, terus dibilang kesehatan kita, kemanapun kita pergi, ada berkatnya. Ada berkatnya Bapak Ibu. Tapi jangan cerita minta berkatnya, tapi yang di awal tadi di ayat 1 nggak dilakukan. Apa tadi? Mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu, dan yang kedua melakukannya dengan setia. Jadi jangan pikir Bapak Ibu cukup dengar khotbah lalu udah diberkati. Tunggu dulu. Saya nggak mau menipu Bapak Ibu. Saya nggak akan dengan baik-baik supaya Pak Ruth, Pak Esther, Ibu Ruth supaya tetap datang. Nggak apa-apa nggak lakukan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang penting datang gereja aja. Nggak usah lakukan firman Tuhan. Nanti diberkati itu. Saya nggak mau bohong gitu. Saya nggak akan mau bohong gitu. Firman Tuhan bilang mendengar dan melakukan. 4, ayat 24 saja. Saya bacakan.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kata mendengar, perhatikan ya Bapak Ibu, mendengar perkataanku ini dan apa? Lakukannya. Kata dan sebenarnya Bapak Ibu, baik di Bilangan 28 maupun di Matius pasal 7. Kalau di Matius pasal 7 bahasa aslinya kai. Ya kan? Kalau orang taruh kai apa? Ya. Tapi kalau di bahasa Yunani, kai itu artinya dan. Artinya yang pertama dengan yang kedua harus dijalankan, nilainya sama, beratnya sama, pentingnya sama. Jadi bukan cuma mendengar, tapi juga melakukan dan melakukan. Jadi Bapak Ibu, tahu pun kita banyak tentang firman Tuhan, tapi kalau nggak mau melakukannya, jangan harap berkatnya Bapak Ibu. Asyik besok boleh saya khotbah tentang itu. Kenapa dia nggak mau? Dia bukan takut Bapak Ibu, dia nggak suka sama orang-orang di sana. Tapi pokoknya apapun alasan itu dia nggak mau ke sana. Tapi Tuhan bilang pergi sana. Tuntunan Tuhan, perintah Tuhan pergi ke sana. Tapi dia nggak mau. Akhirnya ujung ceritanya adalah dia dimakan ikan. Jangan nunggu ikan besar makan kita Bapak Ibu, baru nanti akhirnya kita tobat. Lalu bilang, oh ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan menuntun kita dengan gada dan tongkat. Kalau kita menjadikan Tuhan dan gembala sebagai gembala yang baik, maka yang pertama kita terima tuntunan Tuhan. Kalau enggak, kita nggak dapat berkatnya. Dan yang kedua, kita harus beriman percaya sama Tuhan, nggak perlu khawatir dengan apa yang ada, dengan masalah-masalah yang ada sekitar kiri kanan kita. Firman Tuhan sendiri yang berjanji, walau 1000 rebah di kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, tapi aku tak akan goyah. Amin. Gereja Martin Luther King bilang begini Bapak Ibu, bahwa kita nggak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa ngusir kalau burung bersarang di kepala kita. Saya ulangi Bu, Martin Luther King bilang begini, kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa larang burung bersarang di atas kepala kita. Maksudnya Bapak Ibu, kekhawatiran bisa aja datang melintas di kepala kita, di pikiran kita, di hati kita. Tapi jangan biarkan kekhawatiran itu bersarang, bahkan sampai menyusahkan, menggelisahkan dirimu, sampai engkau menutup mata terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan selama ini, terhadap mujizat-mujizat Tuhan selama ini, terhadap pemeliharaan-pemeliharaan. Ku menutup mata, ku tetap